Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah persuripan, pertanyaan, pertonggoan, ataupun kebaktian rumah tangga yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25, di mana nas ini menjadi epistel pada Minggu Okuli 3 Maret 2024 dengan tema firman Tuhan itu sempurna. Saudara terkasih, saya kebacakan nas firman ini, demikianlah bunyinya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat, orang-orang berhikmat dan kearifan, orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita, yaitu tentang seorang bapak dan seorang temannya. Namanya katakan saja Pak Yanto, adalah seorang Kristen yang saleh, dan temannya katakan Pak Joyo. Pada suatu hari beliau bercakap-cakap dengan tetangganya yang bernama Pak Joyo, yang belum mau percaya kepada Kristus karena menganggap semua itu suatu kebodohan. Pak Joyo berkata, "Aku heran melihat Anda tiap minggu pergi ke gereja, bahkan selain hari Minggu pun Anda acap kali pergi ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Anda sudah bertahun-tahun secara terus-menerus mendengar firman Tuhan yang dikhotbahkan. Apakah Anda tidak menjadi bosan mendengarnya?" Mendengar pertanyaan temannya itu, Pak Yanto berdiam sejenak, serta ia memohon hikmat dari Tuhan untuk memberikan jawaban yang tepat kepada tetangganya itu. Kemudian Pak Yanto balas bertanya, "Cobalah Anda jawab, 10 tahun yang lalu apakah yang Anda makan dan minum?" Pak Joyo berkata, "Pertanyaan Anda ini kok agak aneh ya? 10 tahun yang lalu aku juga makan nasi dan minum air. Habis apa lagi?" "Baiklah," kata Pak Yanto, "kalau setahun yang lalu atau sebulan yang lalu, apakah yang Anda makan dan minum?" "Ya, tentu nasi dan air juga yang aku makan dan minum." Demikian jawab Pak Joyo. Pak Yanto menegaskan, "Kalau begitu Pak Joyo rupanya tidak pernah bosan makan nasi dan minum air. Benar demikian Pak?" Pak Joyo menjawab, "Ya, kukira bukan hanya aku saja, tetapi seluruh penduduk Indonesia ini juga akan memberikan jawaban yang sama terhadap pertanyaan Anda itu. Sebab makanan pokok di negara kita adalah nasi." Lalu dengan tersenyum Pak Yanto melanjutkan, "Mengapa Pak Joyo tidak pernah bosan makan nasi dan minum air seumur hidup Pak Joyo?" Pak Joyo menjawab, "Ya, sebab baik nasi maupun air itu merupakan kebutuhan vital yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Tanpa nasi dan air, maka tubuh kita akan lemah dan merana." Pak Yanto menegaskan kembali, "Pak Joyo, demikianlah manfaat firman Tuhan bagi orang Kristen, yaitu seperti makanan dan minuman rohani yang menyegarkan dan menguatkan jiwa umat Kristen. Itu bukan sebuah kebodohan. Firman Tuhan itu sangat sempurna. Oleh karena itu orang Kristen tidak akan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan yang sempurna itu, biarpun berpuluh-puluh tahun lamanya." Mendengar penjelasan ini, Pak Joyo mengangguk-anggukkan kepalanya,
sebab kini ia mulai mengerti mengapa tetangganya ini begitu rajin pergi ke gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti Pak Joyo dalam ilustrasi ini, masih banyak ditemukan di dunia nyata, di mana orang yang percaya kepada Yesus dan firman-Nya dipandang sebagai suatu kebodohan. Logika berpikir menjadi landasan utama dalam menjalani hidup. Dia tak sadar bahwa sehebat apapun manusia dalam logika berpikirnya untuk mencari hikmat dan hidup, tetaplah hikmat Tuhan atau firman Tuhan yang sempurna dan yang menyelamatkan, sehingga harus dibutuhkan setiap hari. Manusia tidak dapat mencari Allah dengan hikmatnya sendiri, tetapi Allah yang datang menyatakan dirinya kepada manusia. Manusia dapat memahami Allah bila ia menerima firman atau hikmat Allah yang sempurna itu. Yesus disalibkan dan bangkit adalah pernyataan Allah. Pernyataan ini hendak menekankan bahwa Kristus harus disalibkan agar manusia diselamatkan. Logika manusia melihat itu sebagai kebodohan. Seperti pada nas firman ini dalam 1 Korintus 1 ayat 18-25, Rasul Paulus memperlihatkan ada kelompok yang menonjolkan logika mereka tentang Yesus sang juru selamat. Yang pertama adalah orang Yunani yang pada zamannya dikenal sebagai pusat ilmu. Ada istilah di Yunani, jangan membicarakan hal yang kemarin, bicaralah hal yang baru. Mereka berhikmat dalam ukuran kemanusiaan. Semua berorientasi pada kemanusiaan, sehingga mereka menggugat apakah betul Yesus Kristus itu Allah. Sungguh tidak masuk akal bagi mereka bahwa Yesus yang manusia juga adalah Allah. Hikmat Yunani sangat terbatas dalam mengerti Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, bagi orang Yunani salib adalah kebodohan karena tak dapat dimengerti. Yunani gudang ilmu, tapi Allah melampaui segala ilmu yang ada. Rasul Paulus juga bukan orang bodoh, tapi dia mengerti salib itu adalah kebenaran bukan karena kepintarannya, melainkan karena hikmat Allah yang diberikan kepadanya. Paulus mengalahkan hikmat Yunani karena Yunani tak mengenal bahkan melawan penciptanya, sementara Paulus percaya dan menaklukkan dirinya pada hikmat Allah. Kemudian yang kedua, saudara, adalah kelompok orang Yahudi. Orang Yahudi meminta tanda. Ini sifat keagamaan yang menuntut mujizat atau peristiwa supranatural. Yahudi ingin menguji Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa salib bagi orang Yahudi akan menjadi batu sandungan, karena mereka tak pernah bisa memahami salib. Bahkan sebaliknya, terus-menerus menjadi seteru salib. Mereka tersandung, artinya jatuh ke dalam dosa karena tidak percaya kepada salib Kristus Yesus. Mereka mau Yesus Kristus memenuhi tuntutan mereka, dan bukan sebaliknya mereka memberi diri kepada Kristus. Pokoknya apa yang tidak menguntungkan dari kata dan perbuatan Yesus tidak menarik bagi mereka. Kematian Kristus sulit mereka percayai. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Paulus menjawab ketidakpercayaan orang Yahudi dan Yunani bahwa penderitaan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus adalah kekuatan Allah. Tanda-tanda maupun kebijaksanaan itu sendiri tidak dapat membawa keselamatan. Sebaliknya, pesan salib Kristus yang terlihat sebagai kebodohan oleh dunia adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan mereka yang percaya. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa panggilannya bukan untuk menyampaikan kebijaksanaan manusia, tetapi untuk memberitakan Kristus yang disalibkan kepada mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Kristus adalah kekuatan Allah dan kebijaksanaan Allah. Paulus menekankan bahwa tidak ada kebijaksanaan manusia yang dapat menyelamatkan, karena kebijaksanaan manusia hanya terbatas dan tidak mampu memahami rencana Allah. Namun, kepada mereka yang dipanggil, yaitu mereka yang percaya pada salib Kristus, kebodohan salib Kristus adalah hikmat dan kekuatan Allah yang membawa keselamatan. Paulus ingin menjelaskan bahwa pesan salib Kristus yang pada pandangan dunia mungkin terlihat sebagai kebodohan, sebenarnya adalah rencana keselamatan Allah yang penuh hikmat dan kekuatan. Pesan salib mengungkapkan kasih Allah yang luar biasa dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menerima keselamatan melalui iman pada Kristus. Hal ini hendak mengajarkan bahwa kita sebagai orang percaya tidak boleh bergantung pada kebijaksanaan manusia atau mencari tanda-tanda yang mengesankan, sebab itu tidaklah sempurna.
tetapi kita harus mengandalkan pesan salib Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk keselamatan dan hikmat sejati dan sempurna. Paulus pada puncaknya menyampaikan dengan penuh keagungan dalam bahasa rakyat, sebab yang nampaknya bodoh pada Allah adalah lebih bijaksana daripada kebijaksanaan manusia, dan yang nampaknya lemah pada Allah adalah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Artinya, apa yang dari Allah sungguh tidak ada tandingannya dengan apapun. Yang dari Allah adalah yang sempurna. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, karena itu marilah kita menghidupi diri kita dengan firman Tuhan yang sempurna itu, menerima firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Sebab itulah yang menjadi sumber segala hikmat yang membuat mata kita bercahaya. Mazmur 19 ayat 8-9 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa firman-Mu adalah sangat sempurna, dan apapun yang kami lihat dalam dunia ini tidak ada kesempurnaan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami selalu senantiasa menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.